Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Untuk materi, dengan ilmu pengetahuan, semua menjadi lebih mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Alim, artinya Maha Mengetahui atau Maha Berilmu. Tentunya, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas dan tanpa batas, juga pasti berbeda dengan ilmunya makhluk. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut diberikan kepada kita, ada yang tertulis, yaitu Kitabullah atau yang disebut ayat qauliyah, yaitu Al-Quran, dan juga yang tidak tertulis, yaitu kauniyah atau alam semesta beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mencari ilmu pengetahuan, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, sebelum ke isi kandungan, kita terapkan dulu ilmu tajwid tentang hukum alif lam. Yang pertama di sini yaitu hukum alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah yaitu alif lam sukun yang bertemu atau diikuti dengan salah satu huruf syamsiah dan dibaca lebur atau idgham. Mengapa dibaca lebur atau idgham? Maksudnya ketika alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah, suara al dibaca lebur atau tidak diucapkan atau menjadi hilang. Dan diperjelas dengan mencantumkan harokat syiddah di atas huruf syamsiahnya. Adapun huruf alif lam syamsiah yaitu ada 14. Ta, sa, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, lam, nun. Contohnya yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Nah, dalam kalimat an-nas, di situ alif lamnya dibaca lebur atau tidak diucapkan. Sehingga harokatnya langsung ke huruf alif lam syamsiahnya dan juga ditandai dengan adanya syiddah di atas huruf alif lam syamsiah tersebut. Kemudian contoh yang lain, alhaakumut takatsur. Nah, dalam kalimat at-takatsur juga di sana alif lamnya tidak dibaca dan dileburkan. Nah, sehingga harokatnya langsung ke huruf alif lam syamsiahnya dan juga ditandai dengan adanya syiddah di atas huruf syamsiahnya tersebut. Yang kedua yaitu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam sukun yang bertemu atau diiringi dengan salah satu huruf qamariyah dan dibacanya jelas atau izhar. Mengapa harus jelas? Artinya di sini adalah apabila alif lam bertemu salah satu huruf qamariyah, suara lam dibaca jelas atau diucapkan atau juga tidak hilang saat membacanya.
Adapun huruf Qomariyah yaitu ada 14, yakni hamzah, ba, ja, ha, kho, a, gho, fa, qo, ka, ma, wa, ha, ya. Contohnya yaitu inna a'tainakal kautsar. Nah, pada kalimat al-kautsar, lam tersebut dibaca jelas dan biasanya ditandai dengan harokat sukun di atas huruf lam. Contoh yang lain yaitu narullahil muqadah. Nah, dalam kalimat al-muqadah, lam tersebut dibaca jelas. Nah, di sana juga ditandai dengan tanda sukun di atas huruf lam. Isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Karena dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit, manusia dapat menjelajahi angkasa raya, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Nah, manusia itu sendiri diberi oleh Allah potensi yang sangat luar biasa, yaitu akal. Nah, akal ini harus terus diasah, dilatih, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Nah, dengan belajar itu, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Nah, dengan ilmu tersebut, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik dan nantinya akan memperoleh kesuksesan dunia maupun akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Nah, dari hadis tersebut sangat jelas bahwa kita selaku kaum muslimin diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu. Nah, berkaitan dengan pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i mengungkapkan, Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Nah, nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menegaskan, Akhi lantana lal ilma illa bisita, saun bika antafsiriha bibayanin dakaun, wahirsun, wajtihadun, wabulgotun, wasuhbatu ustadin, watulu zaman. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat, yaitu kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, kedekatan dengan guru, dan dalam waktu yang lama. Kemudian, isi kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Pada ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat mencari ilmu, yaitu apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, di masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Nah, harus diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, maka dia akan lemah. Dan sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, maka ia akan tersesat.
Perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Pertama, penghayatan dan pengamalan dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Kemudian yang kedua, penghayatan dan pengamalan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.